Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan hasil proyek kami mengenai identifikasi dan observasi ketika pada puskesmas di Kabupaten Bantul. Kemudian ada pun anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ketua Muhammad Dimas Aditya dengan 005, ada Muhammad Askar Gifari dengan 016, Rahmat Dita Delani dengan 014, Intan Maharani dengan 021, dan Tabita Mayasari dengan 026. Kemudian proyek ketika ini kami laksanakan pada puskesmas Imogiri 1, Kabupaten Bantul, yang kemungkinan berjarak 17 km dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun beberapa yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu mengenai alat-alat laboratorium, mengenai alat-alat diagnostik, dan mengenai kelengkapan K3 pada puskesmas Imogiri 1. Baik, setelah kami melakukan kunjungan pada Puskesmas Imogiri 1, kami menjumpai beberapa peralatan laboratorium, yaitu di sini yang pertama ada sentrifuge. Sentrifuge di sini berfungsi sebagai alat yang memisahkan organel berdasarkan dengan massa jenisnya. Prinsip kerja dari sentrifuge sendiri menggunakan prinsip rotasi yang dimana akan terjadi perputaran pada tabung yang sebelumnya telah diisikan larutan, yang nantinya akan terjadi pemisahan berdasarkan massa jenisnya. Dan biasanya alat sentrifuge ini dapat digunakan untuk melakukan pemisahan komponen darah. Kemudian ada pun klasifikasi tingkatan resiko alat. Yang pertama, di sini tingkatan resiko alat medis. Alat sentrifuge sendiri termasuk dalam kategori tingkat resiko 2A, dan kemudian untuk tingkat resiko alat instalasi listrik, alat tersebut masuk dalam kategori 1A. Selanjutnya di sini terdapat alat hematologi analyzer. Alat hematologi analyzer berfungsi untuk melakukan pemeriksaan darah secara lengkap. Alat hematologi analyzer ini mengukur serta menghitung sel darah secara otomatis. Dan alat ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit berupa kanker, diabetes, dan masih banyak penyakit lainnya. Dan hematologi analyzer ini pada Puskesmas Imogiri 1, penggunaannya sebelumnya dia terdapat dua merek hematologi analyzer. Yang pertama merek Sysmex dan Mindray. Pada merek Sysmex ini sendiri digunakan pada hari Senin dan Jumat, dan dalam waktu seminggu itu terdapat 6 pasien. Sedangkan untuk dengan merek Mindray digunakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Dan di total setiap minggunya itu terdapat 20 pasien. Dan alat hematologi analyzer ini sendiri berdasarkan klasifikasi tingkat resiko alat medisnya, dia terdapat pada tingkat resiko 2B, dan kemudian untuk tingkat resiko instalasi listrik dia terdapat pada tingkatan 1. Kemudian alat lab yaitu safety cabinet adalah perangkat yang dirancang khusus untuk menyimpan bahan-bahan berbahaya atau berpotensi merusak kesehatan. Biasanya digunakan di laboratorium, industri, atau fasilitas kesehatan untuk melindungi pengguna dan sekitar dari paparan zat berbahaya. Kemudian tingkat resiko alat medis safety cabinet. Risiko pada alat ini tergantung pada sejumlah faktor, termasuk pemeliharaan yang tepat dan kepatuhan pengguna terhadap prosedur keamanan dan kualitas alat itu sendiri. Kemudian tingkat risiko instalasi listrik safety cabinet. Risiko instalasi listrik pada alat safety cabinet ini bisa bervariasi tergantung sejumlah faktor. Pastikan instalasi listrik mematuhi regulasi keselamatan. Gunakan peralatan listrik yang sesuai dan lakukan pemeriksaan
berkala untuk mengurangi potensi risiko kebakaran akibat konsleting. Selanjutnya yaitu lap rotator. Lap rotator adalah perangkat yang digunakan untuk memutar roda kecil atau tabung saat proses pencampuran. Rotator biasanya digunakan dalam laboratorium biologi molekuler atau kimia untuk memastikan homogenitas dalam sampel cair. Kemudian selanjutnya tingkat risiko penggunaan. Ada 6 risiko penggunaan alat ini. Yang pertama adalah cedera fisik, 2 pencemaran, 3 kebisingan, 4 penggunaan bahan kimia, 5 kesalahan operasional, 6 radiasi. Jadi penting untuk memahami buku panduan agar bisa mengurangi tingkat risiko tersebut. Kemudian tingkat risiko instalasi listrik. 1 kebakaran, 2 kecelakaan listrik, 3 kerusakan alat, 4 gangguan pekerjaan, 5 kerugian data. Kemudian selalu penting untuk mengurangi risiko ini dengan menggunakan tenaga listrik yang berkualitas dan mengikuti standar keselamatan yang berlaku. Di alat kelima ini terdapat termogan. Termogan adalah alat mengukur suhu objek dengan metode non-invasif atau tanpa menyentuh objek. Teknologi yang digunakan dalam termogan ini yaitu teknologi radiasi infrared yang dipancarkan oleh objek. Setiap objek yang berada pada suhu di atas 0 mutlak atau 0 Kelvin atau atom penyusunnya pasti akan bergerak relatif satu sama lain. Semakin tinggi temperatur yang dimiliki oleh objek, maka akan semakin besar getaran penyusunnya. Getaran ini seringkali dikenal dengan vibrasi atomik. Dalam teori radiasi gelombang elektromagnetik, maka vibrasi atomik tersebut akan menghasilkan sebuah emisi gelombang elektromagnetik dalam rentang gelombang infrared. Semakin tinggi energi yang dimiliki suatu objek atau sistem, maka semakin tinggi vibrasi atomiknya, atau semakin kuat intensitas radiasi gelombang infrared yang diemisikan atau dipancarkan oleh suatu objek. Sensor dalam alat ukur termogan memiliki bagian yang dinamakan termopil yang berfungsi untuk menangkap radiasi infrared dari objek yang ada di depannya lalu mengubahnya menjadi panas, dan panas yang akan dihasilkan akan berubah menjadi tegangan listrik sehingga kita dapat menampilkan pada layar display. Panas yang diukur inilah yang digunakan sebagai temperatur objek yang diukur sehingga sensor infrared berupa termopil inilah yang merupakan bagian terpenting dalam termogan. Dan di sini tingkat risiko alat medisnya yaitu masuk dalam kelas 2A, yaitu alat kesehatan yang gagalnya atau salah penggunaannya dapat memberikan akibat yang berarti kepada pasien, tetapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius. Dan untuk tingkat risiko instalasi listriknya masuk dalam kelompok 1, yaitu dalam ruangan ini terputusnya aliran listrik karena gangguan tidak berbahaya bagi penderita maupun tenaga kerja. Pemeriksaan dan pengobatan pada umumnya dapat dihentikan atau diulangi kembali. Dan di sini terdapat alat keenam yaitu automatic blood pressure atau yang biasa kita kenal dengan alat pengukur tekanan darah otomatis. Alat ini dapat mengukur tekanan darah dan detak jantung pada lengan atas. Tensimeter dilengkapi dengan teknologi IntelliSense memberikan jaminan pengukuran tekanan darah yang cepat, nyaman, dengan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Alat ini memiliki tingkat risiko alat medis yang masuk dalam kelas 1, yaitu alat kesehatan yang kegagalan atau salah penggunaannya tidak menyebabkan akibat yang berarti. Dan tingkat risiko instalasi listrik pada alat ini masuk kembali dalam kelompok 1, yaitu dalam ruangan ini terputusnya aliran listrik karena gangguan tidak berbahaya bagi penderita maupun bagi tenaga kerja. Pemeriksaan dan pengobatan pada umumnya dapat dihentikan atau diulangi kembali. Berikutnya, identifikasi K3 di Puskesmas Imogiri 1. Pada Puskesmas Imogiri 1 telah terdapat kelengkapan K3 yang dimulai dari APD, helm safety, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, serta genset. Kemudian untuk kelengkapan dari APD-nya ini terdiri dari helm safety, masker, sarung tangan, serta apron. Helm safety di Puskesmas ini berfungsi sebagai penanda bahwa seseorang menjadi penanggung jawab untuk melakukan evakuasi ketika terjadi bencana kode merah. Terdapat 4 tipe warna yang berbeda yang digunakan saat terjadi bencana. Yang pertama, helm berwarna merah
digunakan sebagai penanda bahwa seseorang bertanggung jawab untuk memadamkan api. Kemudian ada helm putih yang digunakan sebagai penanda penanda bahwa seseorang bertanggung jawab untuk menyelamatkan dokumen. Kemudian helm biru yang digunakan untuk menandai seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi terhadap pasien, serta helm kuning yang digunakan sebagai penanda bahwa seseorang bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi aset. Kemudian untuk kelengkapan K3 di Puskesmas Imogiri 1, yang pertama genset. Nah, kalau terjadi mati lampu, maka sumber listrik yang awalnya bersumber dari PLN akan berubah ke genset. Dengan catatan transisinya itu di bawah 10 detik. Nah, sistem pemindahan ini dinamakan dengan sistem ATS atau Automatic Transfer Switch. Kemudian ada juga instalasi IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, IPAL sendiri merupakan suatu struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses sehingga sisa proses ini layak untuk dibuang ke lingkungan. Cairan sisa proses atau limbah dapat berasal dari proses industri, pabrik, pertanian, perkotaan, yang tidak lain merupakan hasil dari limbah rumah tangga. Hasil dari pembuangan tersebut dapat membahayakan manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Adapun beberapa manfaat dari IPAL antara lain mengolah air limbah agar dapat digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing, membuat aliran air menuju sungai menjadi bersih dan layak digunakan, dan terakhir efektif untuk menjaga tumbuhan yang ada di dalam tanah dan air terbebas dari kematian yang diakibatkan oleh racun. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 13. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.